wisata di tempat ini. Untuk selanjutnya bagaimana teman-teman, tonton terus sampai habis dan ikuti saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Sidanita Pratama. Saya saat ini berada di kawasan Kawasigidang, Dieng, Banjarnegara. Saya ingin menjelaskan prinsip penerapan dari ekowisata di tempat ini. Untuk selanjutnya bagaimana teman-teman, tonton terus sampai habis dan ikuti saya terus. Teman-teman, ini saya sedikit review parkiran dan UMKM ya. Ini ada deretan warung banyak yang salah satu juga yang mendukung perekonomian warga lokal ya. Ini walaupun kondisinya ramai tapi semuanya tetap tersusun rapi ya teman-teman, jadi aman. Di sini juga ada fasilitas musola selain di dalam ya teman-teman. Di sini juga ada fasilitas toilet yang letaknya itu di sebelah sana ya teman-teman. Nah, yang di sini tuh musolanya dan toiletnya itu di sebelah sana ya teman-teman. Tapi semuanya bersih, tenang teman-teman. Ya teman-teman, ini ada penataan denah ya di kawasan Dieng. Lengkapnya seperti ini ya teman-teman. Ada manfaat gitu teman-teman. Ini luas kawasannya, biayanya, dan waktu pelaksanaannya ada tertera semua ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah di depan lobi pintu masuk ke Kawasigidang ya. Di sebelah kiri itu ada papan perhatian. Yang di sebelah kanan ada larangan ya buat para wisatawan. Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Teman-teman, di sini juga ada papan promosi dari wisata selain ya yang di sekitaran Dieng ya teman-teman. Dan di sebelah kirinya itu ada denah peta ya teman-teman. Supaya para wisatawan nggak bingung ya. Untuk biaya masuknya itu sebesar 30.000 per orang. Kita langsung masuk aja ya teman-teman untuk check in tiketnya. Amit. Ya, matur suwun. Untuk menambahkan tiketnya ya teman-teman. Ini tiketnya include ke dua tempat wisata di Kawasigidang sama di Candi Arjuna. Kita langsung masuk aja. Iya. Kalian tadi nyata yang selama sini ya? Iya. Dua orang. Sebelum kembali ke Candi Arjuna mas. Satu tiket untuk dua lokasi. Matur suwun. Ini dari dalam tempat wisata Kawasigidangnya ya. Setelah lobi. Untuk suasana di Kawasigidang ini cukup ramai ya.
Teman-teman ya, ini aku tunjukin view dari atas ya. Jadi lobby itu tadi kita belok kanan ataupun kiri untuk menuju ke atas ya. Kita lihat view dari atas supaya teman-teman bisa lihat situasi di kawasan Sikidang ini. Ya, ini ya teman-teman situasinya. Jadi nanti kita tuh masuk ke sana ya teman-teman. Lewat jembatan itu ya. Untuk awal masuk jembatannya itu lewatnya sini, dan itu bawah itu lobbynya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk aja ya teman-teman. Tonton terus ya teman-teman. Sekarang saya menuju ke dalam jembatan Kayangan ini ya teman-teman. Ini akses buat masuk nanti ke Kawah Sikidangnya ya teman-teman. Oh ya, ini kan ada persimpangan ya teman-teman. Ini yang lurus itu menuju ke jalur utama, yang belok ke kanan ini ke Taman Kawah Sikidang. Kita belok kanan dulu ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat. Ya gini ya teman-teman, kondisinya bersih ya dari awal masuk tadi sampai ke taman ini dulu ya teman-teman. Nanti kita lihat kondisi di lebih ke dalam nanti ya teman-teman. Ya untuk teman-teman yang berkunjung ke Kawah Sikidang ini bisa duduk-duduk santai di sini ya, di taman kecil ya teman-teman. Tapi ya bisalah buat bersantai untuk para wisatawan ataupun teman-teman sekalian ya. Ya gini teman-teman, kondisi di Taman Kawah Sikidang ini ya benar-benar bersih loh. Tadi teman-teman juga lihat kan ya, di depan sebelum jembatan Kayangan itu ada tempat sampah ya. Jadi di Kawah Sikidang ini penerapan prinsip dari ekowisata itu diterapkan semua ya teman-teman, dan sangat bagus ya penerapannya. Sekarang kita masuk ke dalam lagi ya teman-teman. Kita kembali ke jalur utama buat masuk ke Kawah Sikidangnya. Tonton terus ya teman-teman. Ini kita belok ke kanan. Oh ya, sebelum belok ke kanan kita lihat ada papan peringatan ya teman-teman. Jadi di tempat wisata Kawah Sikidang ini itu sangat tertata ya teman-teman. Ada papan peringatannya, papan informasi, papan promosi, dan kebersihannya juga sangat terjaga. Intinya itu penerapan ekowisata di sini itu sangat diterapkan ya teman-teman. Ini yang belok kanan ini juga sama ya teman-teman, ke arah tamannya tadi. Kita masih masuk ya teman-teman. Sangat asri ya teman-teman. Masih pagi, hijau-hijau gini. Ya teman-teman, ini di sebelah kanan juga ada gazebo ya buat bersantai-santai. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini itu bisa buat istirahat, santai, duduk-duduk di situ ya teman-teman. Lewatnya tuh sini. Nah, lewat jalur ini teman-teman. Itu juga ada papan peringatan juga ya teman-teman. Nah, lewatnya sini teman-teman. Kita belok kiri dulu ya teman-teman, biar explore gitu.
pasti teman-teman tanya kan, ini menuju ke jalan mana sih? Jadi ya teman-teman, ini jalan tuh menuju ke pabrik pembuatan sabun belerang ataupun ke jalur keluar 2 ya teman-teman. Tapi untuk ke pabriknya itu kita nggak bisa ya teman-teman, karena hanya orang yang berkepentingan saja yang bisa boleh masuk ke sana. Di sini juga ada kawah. Ini sih bukan kawah utama ya teman-teman. Kawah utamanya itu ada yang di sana tuh, yang ada asap-asapnya itu. Ini untuk kawah yang pertama, ataupun bukan kawah yang utama ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita coba masuk dulu ya teman-teman. Nanti kita kembali ke jalan utama. Salah, ini si Pak kok di temen awet mau. Kampung-kampung. Nah, itu teman-teman. Itu jalan keluar kedua teman-teman. Jadi di sini ada beberapa jalan keluar ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu pintu masuk. Nanti kita tunjukin ya teman-teman, jalan yang utama yang pertama. Nah, itu yang jalannya ditutup itu menuju ke pabriknya ya teman-teman. Tapi kita langsung kembali aja ke jalan utama tadi buat menuju ke kawah Sikidangnya, kawah utama. Oh ya teman-teman, aku belum jelasin ya gimana sih struktur dari jembatan ini, aman enggak, berbahaya enggak gitu. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya. Jadi untuk kondisi jembatan ini tuh sangat aman ya teman-teman, kokoh. Kokoh, kuat. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya untuk para teman-teman yang melewati jembatan ini. Kita belok ke kiri ya teman-teman, untuk masuk ke kawah utama. Itu ada tulisannya ya teman-teman. Untuk yang jalur kanan ini kita kembali lagi ke pintu masuk tadi, kita belok ke kiri. Itu ada papan peringatannya teman-teman, dilarang merokok. Sebenarnya sudah diingatkan tadi sebelum masuk ke kawahnya ataupun di lobi tadi ada peringatannya teman-teman. Oh ya, di sini juga ada jasa spot foto. Ini fungsinya buat teman-teman ya yang mungkin mau menggunakan jasa fotonya juga bisa. Ini sangat membantu perekonomian atau UMKM ya teman-teman masuknya. Jadi membantu perekonomian warga lokal yang ada di sini. Ya, kita masuk ya teman-teman. Ini untuk teman-teman yang mau foto bisa di sebelah kiri maupun sebelah kanan ya teman-teman. Ya, kita masih masuk lagi ya teman-teman. Kita lanjutkan buat menuju ke kawah utama. Ya teman-teman, papan tidak boleh merokok. Karena kawasan ini itu sangat terjaga keasriannya ya teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Ini kawasan ini juga yang sering buat foto. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Itu ada bukit-bukit ya teman. Oke teman-teman, ini juga ada papan peringatan lagi. Jangan duduk karena takutnya jatuh ya teman-teman. Kalau teman-teman lengah gitu bahaya. Karena ini jembatannya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman duduk nanti takutnya jatuh. Kita masih melanjutkan ke kawah utama ya teman-teman. Jadi jalannya lumayan jauh ya teman-teman. Saran aja sih ya buat teman-teman, kalau misalkan mau masuk ke sini itu makan dulu ya teman-teman, karena perjalanannya nanti masih jauh. Kita harus melewati jembatan ini menuju ke kawah utama. Habis ke kawah utama masih jalan lagi menuju ke pasar di kawah Sikitang ini. Ya inilah kondisi di dekat kawah Sikitang ini ya teman-teman. Bersih teman-teman. Penerapan ekowisata di sini yang seperti saya sudah bilang di awal tadi ya, diterapkan. Sangat tertata ya teman-teman, terstruktur juga. Jadi semuanya diinformasikan di depan tadi itu sudah jelas ya teman-teman. Waktu di dalam juga sudah ada papan arahannya juga. Jadi untuk para wisatawan yang kesini itu nggak bingung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk menuju ke kawah utamanya. Ya ini kita jalannya naik ya teman-teman menuju ke kawah utama. Di situ ada papan peringatan, buanglah sampah pada tempat. Ini tempat sampahnya di depannya teman-teman. Oke, itu juga ada papan profilnya ya teman-teman. Bentar saya jelaskan dulu. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kawah utamanya. Itu ada papan peringatan. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Ini belok ke kanan bisa, belok ke kiri juga bisa. Kita belok kiri aja ya buat memutari. Kalau Mbak Periklana, ini merasakan gitu. Ayam dulu, mama gantian. Tengoknya tadi manggilnya. Ini merupakan kawah utama, kawah Sikitang ya teman-teman. Kita lanjut aja ini tuh, mengutari kawah Sikitangnya ini lanjut. Aku mau lihat itu. Masih. Ya nggak apa-apa lah. Duduk Pak. Oh. Tambah satu. Ini bukit ya teman-teman. Tapi untuk para wisatawan dilarang menaiki bukit ini karena curam juga berbahaya juga ya, karena truknya batu. Oh ya, ini tempat sampah ya teman-teman. Seperti ada papan larangan tadi, dilarang membuang sampah. Ini ada tempat sampahnya.
dan penerapan ekowisatanya juga diterapkan. Aku cerita sedikit ya tentang asal-usul penamaan nama Kawah Sikidang ini. Jadi teman-teman lihat sendiri, itu juga ada kawah kecil. Jadi kenapa dinamakan Kawah Sikidang ini? Itu karena Kawah Sikidangnya ini tuh berasal dari nama Kidang atau Kijang ya teman-teman, di istilah Jawa. Dan teman-teman, aku ceritakan dikit asal usul penamaan Kawah Sikidang ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kita harus melewati pasar. Jadi jembatan ini tuh panjang ya teman-teman, dari awal masuk sampai nanti di depan gerbang pasar. Tenang teman-teman, jembatan ini tuh aman, kuat, kokoh, dan apabila ada kerusakan sedikit dari pihak atau pengelola Kawah Sikidang ini langsung terjun ya teman-teman, memperbaiki atau maintenance. Jadi tenang teman-teman. Tuh nggak terlihat di kamera ya teman-teman, itu ada di belakang pohon itu tuh juga ada kawah kecil teman-teman. Ya jadi begini kondisinya teman-teman, lingkungannya tuh sangat bersih ya. Jadi sangat direkomendasikan buat teman-teman yang ingin bepergian ke Dieng, wilayah Banjarnegara ataupun Wonosobo, wajib buat kesini ya teman-teman. Tadi aku lupa nggak merekam ya teman-teman. Terima kasih. Dari pintu masuk tadi itu banyak ya peringatan jalur evakuasi itu, arahannya tuh banyak. Terima kasih. Ini juga ada lagi. Oh ya teman-teman, sekarang aku udah di depan gerbang pasarnya. Itu ada tempat sampah, juga ada peringatan tadi itu ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ke pasarnya, biar nanti teman-teman lihat apa aja sih yang dijual. Tapi walaupun pasar ya teman-teman, pasar ini tuh sangat bersih ya. Jadi nggak seperti pasar pada umumnya yang kumuh, kotor. Pasar di Kawah Sikidang ini tuh bersih ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat sendiri. Baik teman-teman, saat ini saya mengunjungi tempat terakhir di kawasan Kawah Sikidang ini, yaitu pasar Kawah Sikidang. Teman-teman lihat nanti ya apa aja yang dijual oleh pedagang-pedagang lokal. Ini merupakan UMKM ya, mendapatkan perekonomian dari warga lokal. Oke, kita masuk. Bibiknya juga ada. Oleh-oleh mau pakai Saritas 10.000 anjing, jual 50.000. Keripik apa ada soalnya? Hari kapan ini sebuah sudah habis balik ke Maming baru kesana bagi bolanya. Lalu sama lainnya. Hari ke satu sekarang jadi bagus jual. Lagi sama Pak. Itu sama harganya 325. Hari 5.000-an. Ya gitu ya teman-teman, teman-teman udah lihat sendiri apa aja yang dijual di pasar Kawah Sikidang ini ya. Beberapa souvenir, makanan, karika, kentang goreng, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Codingnya Dewi ini senyum-senyum terus. Ada juga tempat umum toilet ya di dalam ini. Oke, kita masih lanjut ya teman-teman. Jadi pasar ini cukup panjang.
Oleh-oleh monggo kali 5.000 oleh-oleh kirim wae monggo. Oh ya teman-teman, maaf ya, waktu di pasar ini aku banyak cut-cutnya karena pasarnya panjang banget ya. Terus kondisinya tadi juga rame, susah banget ngerekam ya teman-teman. Yang mana teman-teman udah tahu apa aja yang dijual dan kondisi pasarnya itu gimana, jadi teman-teman tahu. Untuk ya ini ada toilet yang kedua ya selama di pasar ini, jadi aman nih keluarnya. Tuh udah masuk ke lahan parkiran ya teman-teman. Ya biasa untuk parkirannya tuh sangat ramai ya untuk hari ini ya teman-teman. Tapi walaupun ramai semuanya tersusun rapi ya teman-teman. Ya oke. Segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah mengikuti explore aku dari awal sampai akhir ini ya teman-teman. Terima kasih. Jadi penginapan di sini tuh ya lumayan banyak ya teman-teman. Ada homestay, villa. Ini juga resto ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Kawah Sikidang, kalau mau menginap ataupun teman-teman itu dari jauh, bisa menjadi opsi ya teman-teman. Teman-teman banyak penginapan di sini. Selain yang di dekat Kawah Sikidang tadi, ini juga di sebelahnya Candi Arjuna. Nah, ini candinya teman-teman, kawasan Candi Arjuna. Ini tempat parkirnya. Ya gitu ya teman-teman. Selamat siang Mbak, atas nama Mbak siapa? Siang Mas, atas nama Laili. Baik Mbak Laili, saya ingin menanyai pendapat Mbak Laili bagaimana setelah Mbak Laili ini mengunjungi Kawah Sikidang ini Mbak. Sangat recommended sih Mas. Baik Mbak, Mbaknya ini dari mana? Saya dari Wonosobo Mas. Oh lokal ya Mbak? Iya. Terus selain rekomendasi itu apa lagi ya Mbak? Apakah kawasannya ini bagi Mbak Laili ini bersih atau ada saran atau masukan lain Mbak? Kalau saran sih belum ada ya Mas, soalnya semuanya udah proper. Bersih juga lingkungannya. Oh baik Mbak. Terima kasih ya Mbak Ya, atas waktunya. Maaf ngerepotin.